Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, selamat pagi. Yang di hadapan kita ini adalah anggur jenis Jupiter ya. Nah, ini umurnya kurang dari 3 bulan. Nah, kurang 6 hari ya. Nah, ini pohonnya sudah besar ya. Nah, bisa dilihat itu sudah besar. Nah, dan ini sudah mempunyai tersier yang saya bentuk dari tunas air. Nah ini tersiernya berbentuk tulang ikan ya. Nah, itu karena ini sistem para-para ya. Nah, ini panjangnya sudah di 4 meteran. Nah, 4 meter menurut saya itu sudah lumayan subur ya, karena kita hanya pemula ya. Nah, itu sudah saya batasin ujungnya. Nah, tuh bisa dilihat sangat panjang ya. Nah, ini nantinya akan saya buahkan di usia kira-kira di 4 bulanan atau kurang ya. Nah, mengenang ini batangnya sudah besar dan tersiernya juga sudah mulai sebesar sedotan dan sudah mulai mencoklat ya. Nah, jadi keuntungan anggur yang subur itu adalah dia mudah berbuah dan perawatannya juga mudah. Nah, di samping perawatannya mudah, penanganannya terhadap serangan hama atau jamur itu juga sangat mudah ya. Nah, berbeda dengan anggur yang sudah terserang hama duluan. Nah, dan pohonnya kurang subur, jadi penanganannya agak susah, pemulihannya pun agak susah. Nah, jadi untuk menanam anggur ini kuncinya adalah suburkan dulu tanamannya ya. Nah, jikalau tanamannya itu subur, dia pun akan mudah berbuah. Nah, bagaimana cara membuat tanaman anggur itu subur? Nah, caranya itu cukup mudah. Nah, kita sebelum tanam itu menyiapkan sejenis media tanam yang bagus. Nah, misalnya tanah dari bawah pohon bambu, atau kita campur dengan sekam bakar, kita tambah kohe kambing atau kotoran ayam yang sudah terfermentasi ya. Nah, tambahkan kapur dolomit secukupnya. Habis itu kalau mau tambahkan NPK, tambahkan NPK. Kalau ada pupuk organik yang bulat-bulat yang agak hitam itu, nah kalau ada itu tambahkan itu. Nah, sesudah itu tambahkan puradan. Nah, sesudah itu tinggal kita aduk. Nah, itu bisa kita langsung tanamin atau kita diamkan dulu 1 hari. Nah, setelah kita tanam, nanti kita fokuskan ke pohon anggur kita itu. Misal mau kita bentuk teralis, nah kita fokuskan dulu waktu awal tanam itu di 1 percabangan saja. Nah, kalau ada tunas-tunas air yang tumbuh, kita bisa buang atau kita bisa potes, kita sisakan 1 daun. Nah, kalau sudah kita tekuk atau kita bengkokkan ke para-para atau ke teralis, nah kalau sudah bengkok itu barulah tunas-tunas airnya kita pelihara sebagai calon tersiernya. Nah, sesudah itu pemupukannya juga kita lakukan rutin. Nah, kalau bisa misal 1 minggu 1 kali atau 10 hari sekali. Nah, pemupukannya itu bebas, mau menggunakan organik, mau menggunakan kimia seperti NPK 1616 ya, pupuk seimbang lah. Nah, sesudah itu kita kembali melakukan penyemprotan di
daun sebagai vitaminnya, seperti perangsang daun misalnya, nah atau JPT. Nah itu bebas mereknya apa saja. Nah sesudahnya itu kita melakukan penyemprotan lagi dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Nah itu bertujuan supaya mencegah jamur dan hama-hama lainnya untuk menyerang tanaman anggur kita. Nah seperti yang di hadapan kita ini saya rutin melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah walaupun itu hanya sebagai pencegahan, tapi itu sangat berpengaruh untuk tanaman anggur kita ya. Nah untuk fungisida di sini kita bebas mau apa saja. Nah tapi kalau saya di sini untuk fungisidanya saya menggunakan antrakol. Nah dan untuk insektisidanya saya menggunakan Cristomel. Nah yang untuk tanaman tomat itu, nah tetapi itu juga sangat bagus untuk anggur ya. Nah karena anggur saya ini pun sudah saya pakaikan itu selama kurang lebih 2 bulan dan hasilnya sangat bagus ya. Nah itu, nah dan ini pun sudah berbuah atau berbunga. Nah itu bisa dilihat tereng. Nah itu bisa dianggap bonus lah, karena dulu itu tersiernya manjang duluan, jadi saya potes. Nah bisa dilihat itu batangnya. Nah itu anggur Red Master ya, kita sambung dengan Jupiter. Nah ini umur stuknya kira-kira sudah di 6 bulanan ya. Nah batangnya pun sudah besar. Nah tuh sudah besar. Nah ini sistem teralis. Nah ini bisa dikatakan double cordon lah bahasa kerennya, atau 2 percabangan bahasa kita. Nah ini membentuk teralis dan itu membentuk para-para. Nah itu pohonnya. Nah ini tuh bisa dilihat 2 percabangan ya. Nah itu saya sambungnya di situ, tapi ketutup oleh kayu ya, tidak kelihatan. Nah itu bisa dilihat panjangnya sudah 4 meter. Nah jadi ini mungkin nanti akan saya pangkas ya, tapi nunggu tersiernya itu agak besaran dikit dan agak panjangan dikit lagi. Nah jadi ikutin aja terus videonya. Nah kita belajar sama-sama dari awal tanam anggur dan dari awal sambung pucuk anggur sampai dia insya Allah berbuah ya. Nah kita semua belajar di sini. Nah, saya ucapkan buat yang mengikuti video saya dari awal sampai sekarang ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Nah untuk yang baru bergabung bisa disimak video saya sebelum-sebelumnya. Nah dan ini adalah hasilnya. Nah nanti semoga tanaman kita ini bisa berbuah ya. Nah sehingga kita semua bisa belajar sedikit banyaknya pengetahuan. Nah walaupun kita sama-sama pemula ya, nah tetapi kita semua bisa belajar karena tidak ada orang yang langsung bisa. Nah semua orang itu berawal dari belajar ya. Nah jadi jangan malas untuk belajar. Nah ini sangat bagus ya. Nah mungkin buat yang mau menanam anggur, tanamlah saja dulu. Nah dimanapun itu asal terkena sinar matahari ya. Nah jangan memikirkan yang macam-macam dulu, pokoknya kalau mau menanam anggur itu tanam saja. Nah untuk cara perawatannya semuanya ada di YouTube. Nah atau kita sendiri yang memahami dari kriteria pohon anggur kita, atau kita sendiri yang tahu tentang kondisi-kondisi pohon anggur kita. Nah jadi
hanya kitalah yang bisa melakukan perawatan dan pemupukan sejenis dan yang lainnya. Nah, itu hanya kita yang tahu. Jadi kesimpulannya, kitalah yang merawat anggurnya. Nah, tapi kita mencari tutorialnya bisa di YouTube. Nah, tetapi ingat, mencari tutorial di YouTube itu kita harus menerapkannya dengan keyakinan kita sendiri. Nah, contohnya dari semacam pemupukan atau penyemprotan. Nah, ingat yang saya sampaikan terus, kita harus menggunakan di dosis yang paling rendah terlebih dahulu. Nah, jikalau mau melakukan pemupukan pertama kali dan penyemprotan pertama kali. Nah, jangan langsung kita menerapkan seperti tutorial yang ada atau yang kita lihat. Nah, mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun di sini. Nah, tetapi berdasarkan pengetahuan saya sedikit, nah itu mungkin bisa tidak cocok untuk tanaman anggur kita juga. Nah, jadi kita harus menggunakan dengan dosis yang rendah terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah pernah langsung menerapkan dan anggurnya berdampak stuck. Nah, itu juga berlaku ke beberapa pohon anggur saya. Nah, ada 3 tanaman saya, 3-tiganya itu stuck. Nah, tetapi saya tidak menyalahkan orang yang tersebut karena itu murni kesalahan kita sendiri. Nah, jadi kita harus pintar-pintar lah menggunakan dosis yang pas untuk tanaman anggur kita. Nah, karena cuman kita yang tahu kondisi dan fisik anggur kita. Nah, mungkin di sini semuanya sudah paham ya. Nah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang salah atau yang menyakiti kawan-kawan semua. Nah, buat yang kurang paham bisa tinggalkan komentar. Nah, sekiranya di sini saya kurang banyak penjelasannya bisa di komentar saja. Nah, saya insya Allah akan balas komentarnya satu-satu. Nah, ya sampai di sini saja. Nah, kita pamit dulu. Semoga anggur kita semua tumbuh dengan subur ya. Nah, dan semoga bisa berbuah dengan sempurna. Nah,